إلى حضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت وأنصاره وأصحابه أن الله يقضي حاجات ويقبل دعوته ولدفع الفتنة في هذه الزمن ونخص خاصة جميع أولياء الله تعالى من المشارق إلى المغارب خصوصا قطب الرباني وخاتم الثمات دون الشيخ عبد الحسن الشاذلي ودون الشيخ عبد القادر الجيلاني ببركتهم وشفاعتهم وكرامتهم ونخص خاصة مؤلفة الكتاب الشيخ أبو عبد الله الصفر ولجميع أهل القبور من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Fal-mutabi'ah. Mohon para asatidz dan para masyayikh barangkali dalam pembacaan nanti ada sedikit tarkib atau cara tata baca cara yang berbeda, mohon dikoreksi bersama. Karena kita pada prinsipnya adalah ngaji bareng, ya ngaji bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fal-mutabi'atu adapun wong kang ngikut. Fal-mutabi'atu adapun orang yang mengikut. Lahu kepada Rasulullah. Lahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ala kismaini ingatase terbagi dua golongan. Iku ala kismaini ingatase kebagi dua golongan. Jaliyatin yang pertama jaliyah atau yang sifatnya adalah terang. Jaliyatin rupane terang wa khafiyatin nan rupane samar. Fal jaliyatu maka adapun terang. Fal jaliyatu maka adapun terang. Mengikuti yang terang kas sholati kaya sholat. Kas sholati kaya sholat wasiyami dan puasa. Was zakati dan zakat. Wal haji dan haji. Wal jihadi dan jihad. Wal jihadi dan jihad. Wa ghairi dzalika dan selain itu. Wa ghairi dzalika dan selain itu. Wal khafiyatu adapun samar. Wal khafiyatu adapun samar anta antaqida. Iku anta antaqida nyentak meyakini sapa sira. Iku anta taqida nyentang yakini sapa sira al-jam'a kumpul beserta Allah. Al-jam'a kumpul sertane Allah. Fi sholatika ing dalam salatmu. Fi sholatika di dalam salatmu. Fi sholatika ing dalam atau di dalam salatmu wa tadbiri dan tadabbur. Wa tadbiri dan tadabbur fi qiraatika di dalam bacaan Qur'anmu. Fi qiraatika di dalam bacaan salatmu gitu. Fi qiraatika ing dalam bacaan salatmu. Fa idza fa'alta maka tatkala nglakoni sapa sira. Maka tatkala engkau melakukan at-ta'ata ing ketaatan. At-ta'ata ketaatan kas-sholati kaya salat. Wal qiraati dan bacaan. Walam tajid
dan orang nemu sapa sira, dan engkau tidak menemukan, walam tajid dan orang nemu sapa sira, fiha di dalam taat, jam'an sekabehane, jam'an semuanya, wala tadbiran dan ora tadabbur, wala tadbiran dan ora tadabbur. Fa'lam maka ketahuilah, fa'lam maka berulah sapa sira atau ketahuilah, annabika sesungguhnya iku kelawan sira, annabika setuhune iku kelawan sira, maradon sakit, maradon sakit batinan kang bangsa hati, batinan kang bangsa hati, batinan berupa penyakit batin, min kibarin saking sombong, min kibarin saking sombong, wa ujubin dan au ujubin atau ujub, min kibarin saking sombong, min kibrin bukan kibarin, min kibrin saking sombong, au ujubin atau au ujub, au ghairi dzalika atau selain itu, au ghairu dzalika atau selain itu. Qala berkata, qala berfirman Allahu Allah, kalau bahasanya qala ngendika sapa Allahu Allah taala maha luhur Allah, sa'asrafu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Lafaz sa'asrafu an ayatil ladzi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrafu bakal malingaken sapa ingsun. Sa'asrafu bakal malingaken atau saya akan memalingkan, kata Allah. Sa'asrafu bakal malingaken sapa ingsun Allah. An ayati saking pira-pira ayat ingsun. An ayati saking pira-pira ayat ingsun. Dari ayat-ayatku, kata Allah. Siapa? Alladzina yaitu orang. Alladzina yaitu orang akeh. Yaitu alladzina yaitu orang akeh yatakabbaruna kang pada takabbur sapa alladzina. Yatakabbaruna kang pada takabbur sapa alladzina fil ardi di dalam bumi, fil ardi ing dalam bumi. Fil ardi di bumi bighairil haqqi dengan kelawan hak. Bighairil haqqi kelawan tanpa ora hak. Fayakunu maka ana apa masaluka perumpamaanmu, apa masaluka perumpamaanmu, kal mahmumi kayak orang yang sakit panas, kal mahmumi kayak orang yang sakit panas. Kecepatan enggak mananya? Kecepatan enggak? Enggak. Kal mahmumi kayak orang yang sakit panas, alladzi yajidu, alladzi yajidu kang nemu sapa alladzi, alladzi yajidu kang nemu sapa al mahmum. Perumpamaanmu seperti orang yang sakit panas. Alladzi yajidu alladzi yajidu kang nemu sapa al mahmum fi fammihi ing dalem mulutnya mahmum, fi fammihi ing dalem mulutnya mahmum. As-sukara gula, as-sukara yaitu gula, as-sukara ing gula, marron atau murron kang pahit, murron kang pahit. Fal ma'siyatu adapun kemaksiatan, fal ma'siyatu maka adapun kemaksiatan, ma'adzilli ing dalam sertane hina,
ma'adzilli ing dalam serta hina, wal iftiqari dan butuh Allah, wal iftiqari dan butuh Allah iku khairun lebih bagus, iku khairun yaitu lebih bagus, minat ta'ati saking ketaatan, ma'al izzi ing dalam serta kemuliaan, wal istikbari dan kesombongan. Adapun kemaksiatan yang diikuti dengan sebuah bentuk kehinaan dan perlunya akan Allah, itu lebih baik daripada orang yang melaksanakan sebuah ketaatan akan timbul pada dirinya bentuk kemuliaan, rasa lebih mulia, dan timbul rasa sombong pada dirinya. Qala ngadika sapa Allah Ta'ala mahaluhur Allah. Qala berkata Allah Ta'ala mahaluhur Allah hikayatan karena sebuah cerita. Hikayatan karena cerita an Ibrahim saking Nabi Ibrahim al-Khalili kang dimuli al-Khalili yang dicintai. An Ibrahim dari Nabi Allah Ibrahim al-Khalil yang dicintai. Alaihi atas Nabi Ibrahim, kalau mana Jawanya alaihi iku tetap ingatase Nabi Ibrahim, wa ala nabiyina dan ingatase Nabi kita, wa ala nabiyina dan atas Nabi kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad afdhalus sholati lu'an utawi luwih utamanya sholawat, wa atamus salami dan lebih sempurnanya salam atau keselamatan. Faman ba utawi siapa ni wong atau faman barang siapa ikut tabi'ani ngikut sapa siman ing ingsun, barang siapa yang mengikuti diriku, kata Kanjeng Nabi, fa innahu maka sungguhnya man, fa innahu maka sungguhnya man iku minni setengah saking ingsun, iku minni setengah saking ingsun. Barang siapa yang mengikuti diriku, kata Rasulullah, fa in maka sesungguhnya dia adalah orang, fa innahu minni maka sesungguhnya dia adalah bagian dari diriku. Fa mafhumu hadza anapun difahami iki ayat, fa mafhumu hadza utawi dipahami ini ayat, iku annaman sesungguhnya wong, iku annaman sesungguhnya wong lam yattabi'u kang orang ngikut sapa siman hu ing Nabi Ibrahim, lam yattabi'u kang orang ngikut sapa siman ing Nabi Ibrahim, iku laisa orangana sapa siman iku minhu saking Nabi Ibrahim, iku minhu saking Nabi Ibrahim. Wa qala ta'ala wa qala dan ngendika sapa Allah Ta'ala mahaluhur Allah hikayatan karena hikayat anin nuhin saking Nabi Nuh alaihi, anin nuhin saking Nabi Nuh alaihi ku tetap ingatas Nabi Nuh, wa ala nabiyina dan ingatas Nabi kita al-Mustafa kang bangsa dipilih, al-Mustafa kang dipilih, azkas solati utawi luwih bersih-bersihnya sholawat, wassalami dan keselamatan. Inna ibni setuhune anak ingsun, sesungguhnya anakku iku min ahli dari keluargaku, iku min ahli dari keluargaku. Fa'ajaba maka ngejawab, fa'ajabahu maka ngejawab sapa Allahu ing Nabi Nuh,
Fa ajabahu maka ngajawab sapa Allah ing Nabi nu subhanahu maha suci Allah biqaulihi kelawan daune Gusti Allah taala maha luhur Allah. Qala ngadika sapa Allah ya Nuh wahai Nuh. Ya Nuh wahai Nuh. Innahu sesungguhnya ibnun anak. Iku laisa orang anak sopo ibnun iku min ahlika saking keluargamu. Iku min ahlika saking keluargamu. Innahu sesungguhnya doamu gitu. Innahu sesungguhnya permohonanmu. Innahu sesungguhnya permohonanmu iku amalun yaitu amal. Amalun yaitu amal ghairu shalihin kang ora soleh. Ghairu shalihin kang ora soleh. Ini saya baca dulu baru nanti saya jelaskan ya. Karena ini kitabnya cukup panjang, jadi mesti ngajinya dulu. Fal mutabi'atu adapun makna mutabi'ah. Fal mutabi'atu adapun makna mengikuti. Iku taj'alu jadi apa al mutabi'ah. Iku taj'alu jadi apa al mutabi'ah. At-tabi'ah ing wong kang ngikut. At-tabi'a ing wong kang ikut. Ka'annahu kayastune ka'annahu kayastune at-tabi. Ka'annahu kayastune at-tabi. Iku juz'un bagian. Iku juz'un bagian minal matsbu'i saking wong kang ngikuti. Minal matsbu'i saking orang yang mengikuti. Wa in kana dan senajan anane mutabi'. Wa in kana dan senajan anane tabi'. Dan walaupun adanya orang yang mengikuti iku ajnabiyan wong kang liyan orang lain. Muzkam ajnabiyan wong kang liyan atau wong kang liyan orang lain. Kasalmana kaya sahabat Salman Al-Farisi kang bangsa Persia. Kasalmana kaya Salman Al-Farisi kang bangsa Persia radhiyallahu anhu. Liqaulihi karena daune Gusti Allah, liqaulihi karena daune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salmana adapun sahabat Salman. Ini karena sahabat Salman ini adalah termasuk daripada isim ghairu munsharif yang alif dan nun, maka dia tidak berubah walaupun kedudukannya menjadi mubtada. Jadi bukan Salman tapi tetap Salmana gitu. Salmana adapun sahabat Salman iku minna setengah saking kita. Iku minna sebagian dari kita. Iku minna sebagian dari kita. Ahlal baiti ing ahli bait. Kenapa ini dibaca ahlal bait? Karena ada yang namanya fiil yang dibuang. Jadi dengan sebuah takdir ay akhussu gitu. Ay akhassasu tegese khusus akan sapa ingsun ahlal baiti ing ahli baitku gitu. Wa ma'lumun dan iku sudah dimaklum. Wa ma'lumun dan sudah diketahui gitu. Jadi campur-campur aja maknanya.
Wa ma'lumun, dan sudah diketahui, anna Salmana, sesungguhnya sahabat Salman, iku min ahlil Farisah, iku min ahlil Farisah, saking ahli atau saking orang Persia, Parsi, atau min ahlil Farisi, saking ahli Persia atau Persia. Walakin bil mutabi'ati, dan tetapi dengan mengikuti Nabi gitu. Walakin bil mutabi'ati, dan tetapi dengan mengikuti Nabi. Qala ngadika sapa Kanjeng Nabi, qala berkata anhu saking Salman, qala ngadika sapa Kanjeng Nabi anhu saking Salman, ta'liman karena ngajari, ta'liman karena ngajari, ta'liman karena mengajari. Fakama annal mutabi'ati, maka kaya setune wong kang ngikuti, maka kaya sesungguhnya orang yang mengikuti ikut tasbutu tetapnya, kalau gitu ikut tasbutu tetap apa al mutabi'ah, al ittisala yaitu menyambung, al-ittisala yaitu menyambung, al-ittisala yaitu menyambung. Kadzalika kaya itu, kadzalika kaya itu, ada muha utawi orananana mutabi'ah, ada muha utawi orananana tabi'ah, iku yasbutu tetap opo Adam, iku yasbutu tetap opo Adam, tidak ada maksudnya, maka tetap tidak ada al-infisala jadi terpisah. Kalau itu al-infisala intisah. Nah, kemarin kita telah sama-sama mengupas sedikit tentang babut taubah, di mana kemarin kita sudah mendapatkan sebuah poin bahwa salah satu bentuk bagaimana diri kita untuk mendekatkan dengan Allah, yaitu salah satunya adalah dengan cara bertaubat kepada Allah. Nah, akan tetapi apapun yang kita lakukan dalam sebuah bentuk proses dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, maka di situ ada sesuatu yang harus menjadi sebuah rujukan, ada sesuatu yang memang harus kita ikuti. Siapa yang kita harus ikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan orang yang mengikuti kepada Rasulullah ini terbagi menjadi dua. Ini dalam sebuah kajian tasawuf terbagi dua. Yang pertama adalah jaliyatin wal khafiyah. Orang yang mengikuti Rasulullah ada yang sifatnya jaliyah, yaitu sesuatu ibadah yang sifatnya memang harus ditampakkan. Seperti kita melaksanakan sholat, haji, puasa, zakat, jihad, dan lain sebagainya adalah sebuah bentuk bagaimana diri kita mengikuti daripada Rasulullah.
Karena itu adalah sesuatu ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Bagaimana Rasulullah melaksanakan, mempraktekkan sholat, kemudian bagaimana Rasulullah melakukan ibadah puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan itu adalah sebuah bentuk bagaimana kita mengikuti Rasulullah dalam sesuatu yang sifatnya adalah jelas. Akan tetapi ada yang sifatnya mengikuti Rasulullah dengan sifat apa? Al-khafiyah, yang bentuknya adalah tidak terlihat, di mana melakukan sebuah amaliyah ini dengan penuh bentuk keyakinan diri kita kepada Allah bahwa yang kita lakukan dalam sebuah ibadah tersebut adalah kita merasa berkumpul dengan Allah. Tuh, paham? Misalnya, ini yang dikatakan konsep ihsan, di mana konsep ihsan ini adalah apa? Di mana ketika kita ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Dan begitu ketika kita tidak merasakan akan kehadiran Allah, tetapi kita harus meyakini bahwa Allah itu melihat diri kita. Makanya dikatakan an-ta'qidah al-jam'ah, sebuah bentuk keyakinan bagaimana diri kita ini bisa berkumpul dengan Allah. Dalam bentuk apa? Dalam melaksanakan ibadah sholat, di dalam melaksanakan tadabbur, dan bagaimana juga kita memahami, menghayati daripada bacaan sholat itu sendiri. Ngerti? Contoh begini. Ketika kita sholat, kita bisa merasakan nggak kehadiran Allah dalam ibadah? Dalam arti begini, sebuah bentuk kekhusyuan kita kepada Allah. Ketika kita Allahu Akbar, bisa nggak kita merasakan sebuah bentuk kita ini berkumpul dalam sebuah bentuk ibadah yang sifatnya adalah menyatu dalam ibadah tersebut? Kemudian watadbir bi qiraatiha, kemudian kita mentadabbur. Contoh dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini kan sebuah bentuk ikrar diri kita. Ketika kita melaksanakan sebuah ikrar dalam sebuah bacaan, apa yang kita peroleh dalam ibadah tersebut? Contohnya, kita merasakan sholat itu seberapa jauh nikmatnya. Saya tanya, ada nggak ketika kita melaksanakan sholat, di situ ada sebuah bentuk penyatuan dalam sebuah bentuk komunikasi kita kepada Allah? Kalau tidak pernah menyambung secara koneks langsung kepada Allah, maka otomatis sholat yang kita lakukan adalah sifatnya adalah apa? Bentuknya jaliyatin, hanya sebatas bentuk dalam sebuah ritual ibadah, dalam ibadah sholat. Begitu. Nah, ketika kita sudah tidak menemukan sebuah rasa dalam sebuah bentuk ibadah, dalam sebuah manisa sebuah ibadah, maka dikatakan di sini apa? Fa'lam anna bika mardun batinan min qibrin aw ujbin. Maka secara otomatis kita ini mempunyai penyakit. Penyakit yang sifatnya adalah batiniyah, yaitu hati. Tuh. Ini kan nggak sadar. Karena apa? Ini diibaratkan seperti orang yang sakit panas. Kal mahmum alladzi yajidu fi famihi as-sukara murran. Seperti orang yang kena penyakit panas. Panas dalam lah contohnya. Orang panas dalam dikasih makanan yang manis akan terasa pahit. Betul enggak? Nah, makanya sebuah bentuk dari bentuk apa yang kita lakukan dalam sebuah ibadah
Ini harus kita mampu merasakan sebuah manusia dalam ibadah. Kalau kita belum bisa menemukan manusia dalam ibadah seperti kita sekarang ini, berarti terlalu banyak penyakit hati yang ada pada diri kita. Apa salah satunya? Yaitu bentuk daripada kesombongan dan merepengin kesombongan dalam sebuah ibadah. Ujub. Jadi orang yang merasa bangga dengan amaliyahnya. Oh, saya pinter. Saya rajin wirid. Oh, saya rajin. Nah, ini orang yang ujub dalam sebuah amaliyah. Makanya orang yang ujub ini biasanya tidak ada sebuah asar dalam sebuah bentuk perilaku dalam ibadah tersebut. Contoh begini. Termasuk kita. Kita ini ada penyakit yang namanya sombong. Akhirnya apa? Kita tidak bisa merasakan yang namanya nikmatnya dalam sebuah ibadah. Makanya ibadah kita ya nggak ada. Dalam sholat kita nggak ada yang namanya kita merasakan 1 jam, 30 menit. Itu kan nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak bisa merasakan bagaimana manisnya dalam sebuah ibadah. Nah, kemudian dikatakan bahwa sebuah bentuk kemaksiatan, kemudian ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan dan dia menyadari dirinya itu adalah sebuah perbuatan yang sangat hina, dan dia pun membutuhkan Allah, karena tidak mungkin manusia yang akalnya sehat dia lepas dari Allah, apalagi orang yang beriman. Itu lebih baik daripada apa? Orang yang rajin ibadah, tetapi timbul di dalam hatinya apa? Merasa bentuk kemuliaan. Saya lebih mulia dari yang lainnya. Saya sholatnya rajin. Kemudian timbulnya apa? Sebuah bentuk kesombongan. Gitu. Makanya ini kalau kita urut dalam sebuah cerita, ini kan terjadi antara iblis. Gitu. Iblis ini adalah makhluk yang memang luar biasa rajin ibadah. Akan tetapi apa? Karena dia merasa paling hebat dalam ibadahnya dengan Nabi Adam, akhirnya dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Ketika dia sudah merasa lebih mulia dari Adam, maka timbulnya sebuah bentuk kesombongan dalam ibadah, dan Allah tidak suka yang seperti ini. Makanya iblis itu dilaknat dengan sebab apa? Bukan karena dia tidak menyembah Allah, akan tetapi dia ini adalah orang yang menanamkan sebuah bentuk merasa lebih mulia dan merasa hebat dari segalanya. Tuh begitu. Nah, ini pun dikatakan dalam sebuah hikayat, dikatakan ada sebuah cerita, yaitu dari Nabi Nuh alaihissalam. Kita bisa mengambil sebuah tamsil, cerita dari Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh mengatakan di dalam Al-Quran dikatakan, inna ibni min ahli, sesungguhnya anakku itu adalah bagian daripada keluargaku. Kita pahamlah cerita Kan'an. Tahu Kan'an? Pak Haji Ismail tahu Kan'an? Pak Haji, dia tahu Kan'an. Gitu. Kan'an itu kan kalau dibilang bagian daripada keluarganya Nabi Nuh. Akan tetapi apa? Ketika dia merasa bahwa Kan'an itu adalah bagian daripada keluarganya, kemudian dia suruh untuk bersama Nabi Nuh untuk menaiki sebuah bahtera, akan tetapi dia menolak. Dia mengatakan apa? Gak usah, saya akan naik ke bukit aja, ke gunung yang tinggi, dan saya akan selamat. Nah, ini karena bentuk apa? Sebuah bentuk di mana kita yakini bersama Nabi Nuh ini melakukan itu adalah berdasarkan perintah Allah, dan dia merasa bahwa gunung yang tinggi ini bisa menyelamatkan daripada azabnya Allah. Sombong pada dirinya. Makanya dalam ayat tersebut dikatakan, qala ya Nuh innahu laisa min ahlika. Enggak usah bersedih ya Nuh, bahwa sesungguhnya dia itu bukan daripada apa? Keluargamu.
Gitu. Bukan daripada keluarganya Nabi Nuh. Kenapa? Karena sebuah perilaku ini dikatakan innahu amalun ghairu sholeh. Karena Kan'an ini memiliki sebuah amaliyah yang tidak patut untuk dicontoh. Tuh. Nah, ini pun kembali pada diri kita nantinya. Seperti itu. Kenapa? Fal mutabi'atu taj'alu tabi ka'annahu juz'un minal matbu. Karena yang namanya mengikuti itu bisa menjadikan orang yang mengikuti ini adalah sebuah bagian daripada orang yang diikuti. Contoh, ada orang yang punya keyakinan dengan saya, dia pasti mengikuti saya. Ketika dia mengikuti saya, dia pasti mempunyai keyakinan bahwa dia adalah bagian dari saya. Nah, begitu. Ini pun sama, walaupun yang diikutinya itu adalah orang lain. Jadi nggak mesti anak, keluarga, dan sebagainya. Orang yang sudah mengikuti pasti dia merasa adalah bagian daripada orang yang diikuti. Contoh begini, kita dengan para masyayikh, para guru-guru kita, para kiai, iya kan? Kita ini kan orang yang mengikuti para ulama. Ketika kita mengikuti para ulama, secara otomatis pada diri kita adalah merasa bagian daripada keluarganya ulama. Kenapa? Dengan sebuah dasar kita mengikuti. Nah, kemudian ada lagi seperti Salman Al-Farisi, bahwa sahabat Salman Al-Farisi ini dikatakan oleh Rasulullah, Salman minna ahlil baiti, bahwa Salman itu adalah bagian daripada keluargaku, kata Rasulullah. Kenapa Salman itu dikatakan bagian daripada keluarga Rasulullah? Karena sahabat Salman ini adalah orang yang mengikuti dan meyakini kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Makanya dia ikuti. Makanya timbul Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Salman adalah bagian daripada keluarga. Nah, ini adalah sebuah bentuk pembelajaran buat kita bersama. Begitu. Sebuah bentuk pembelajaran bagi kita bersama. Karena orang yang mengikuti kepada sesuatu yang baik, maka tetap akan menyambung kebaikan tersebut. Gitu. Akan tetapi sebaiknya, kalau kita tidak pernah melakukan sebuah apa yang kita ikuti, maka itu akan terputus. Contoh, kita belajar ini kan mengikuti siapa? Ngaji contohnya. Kita kan ngaji ini mengikuti para ulama, para kiai-kiai kita. Ketika kita mengikuti para kiai kita, para ulama kita, maka ittisal sifatnya adalah menyambung. Makanya kalau dalam istilah NU itu sangat menjaga tradisi yang namanya sebuah nasab dalam sebuah ilmu. Gitu. Jadi ada sebuah nasab dalam sebuah ilmu. Nah ini, insya Allah nanti saya ada silsilah saya belajar dengan guru-guru saya itu sampai ke Kanjeng Rasulullah. Itu ada, gitu. Jadi kalau orang yang tidak mau menyambung, gitu istilahnya, wa'adam wa infisal, maka kalau tidak ada yang dia ikuti, maka dia akan terputus. Sekarang kita mau tidak mengikuti ulama, kemudian yang harus kita ikuti siapa? Coba saya tanya, Google, maka akan terputus. Atau buku, boleh buku itu dijadikan sebuah hasanah, akan tetapi tidak haruslah didasari dengan sebuah apa? Sebuah pengetahuan yang sifatnya langsung datangnya kita belajar dari guru. Nah itulah kenapa ini ada bab seperti ini, karena jangan sampai ibadah kita ini orang yang ibadahnya tanpa ada seorang guru, gitu. Paham ya? Nah itu dia sekelumit tentang bagaimana ini, kalau dibahas lebih panjang ini sebenarnya. Karena banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus mengikuti. Karena salah satu bentuk mengikuti adalah sebuah apa? Ada ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
sebuah standarisasi bahwa kita ini adalah menjadi seorang pengikut adalah sebuah tanaman rasa cinta. Kalau kita mengikuti ulama tanpa didasari sebuah cinta, maka cinta kita itu maka akan menjadi batil atau batal.